Sobat Expert, selamat datang kembali. Di sesi sebelumnya kita telah bahas ya tentang teori-teori ya fundamental sebelum kita hands on menggunakan React.js ya. Kalau kita lihat ya, kita sudah bahas tentang apa itu React, kemudian ada virtual DOM di React.js, kemudian ada DOM di JavaScript, kemudian bagaimana cara JavaScript itu di-compile atau diproses di web browser ya menggunakan engine yang namanya VH kalau untuk Google Chrome gitu ya. Mungkin di Mozilla tuh ada SpiderMonkey dan sebagainya gitu. Oke, langsung saja ya. Jadi sebenarnya requirement atau kebutuhan lah ya, kebutuhan utama ya yang kita butuhkan untuk React.js ini. Yang pertama kita pasti butuh yang namanya Node.js. Nah, jadi kita harus install dulu Node.js. Sekarang Node.js itu sudah versi 20 ya. Jadi simpelnya itu Node.js itu adalah JavaScript runtime environment ya. Jadi mudahnya itu dia engine-nya VH tadi, karena Node.js ini dibangun dari engine VH Google Chrome. Itu diimplementasi ke dalam sistem operasi. Makanya sebenarnya Node.js ini bukan bahasa pemrograman ya, tapi dia runtime environment untuk JavaScript dan cross platform. Jadi dengan yang adanya Node.js ini kita bisa develop aplikasi web, aplikasi mobile, aplikasi desktop gitu ya. Dan ini sifatnya open source gitu ya. Sekarang ada versi 20 ya, recommended. Terserah kita bisa pakai versi berapa aja ya. Cuma nanti terkadang ada beberapa versi itu yang dia tuh support di minimum versi berapa gitu. Contoh misalkan kalau nanti kita ada Next.js ya, Next.js itu kan framework untuk React.js juga, itu minimal yang terbaru tuh minimal versi 18 gitu. Oke, ini install saja. Ya installnya gampang ya, tinggal download. Atau mungkin cari aja di internet ya. Kita nggak bakal jelaskan cara installnya. Kalau mau install ya cari sendiri how to install Node.js misalkan gitu. Download ya, dibilangnya ini download dan sebagainya gitu. Kebetulan sini kita pakai Windows. Kalau pakai macOS bisa diinstal, atau mau pakai Linux bisa nanti ada dari terminal gitu ya. Banyak ya cara-caranya. Itu diinstal saja. Nanti kalau misalnya sudah terinstall, kita tuh bakal bisa lihat misalkan di command prompt. Jadi sebenarnya ini bebas ya, kita bisa pakai command prompt, atau ini kita letak di sini ya biar kelihatan. Kita bisa, oke, ini kita geser dulu di sebelah kiri. Oke. Ini dia. Kita bisa jalankan di command prompt. Kalau di Windows ya, atau PowerShell Windows, itu banyak ya pilihannya. Atau kalau pakai Windows kita bisa pakai WSL ya, Windows Subsystem for Linux kalau nggak salah. Di sini kita sudah install semua. Kalau di Ubuntu itu ada terminal ya, ada. Kalau di macOS tuh sama ya, terminal juga. Sebenarnya sintaknya mirip-mirip ya, cuma memang beda kernel ya, beda. Kalau di apa namanya, contoh ya, kita contohkan di Ubuntu gitu ya. Misalkan nih kita buat Ubuntu ya, di sini Ubuntu misalkan cd development gitu ya. Sama kalau di Windows misalkan cd itu tuh masuk ke directory misalkan Hello Expert gitu. Bedanya kalau di Windows misalkan kita pakai CLS untuk clear layarnya gitu ya, kalau di Ubuntu pakai clear gitu ya. Dan banyak. Namun kalau mau lebih lengkap tentang sintak-sintak tuh biasanya lebih lengkap di Ubuntu ya. Ada banyak sintak-sintaknya karena Ubuntu tuh kan lebih sedikit user interface-nya ya, sama kayak di macOS juga gitu. macOS tuh malah user interface-nya bagus, kernelnya juga Linux gitu. Jadi sistem operasi itu lebih powerful ya secara terminal ya, secara kode penulisan sintak-sintak base code ya. Tapi tetap saja Windows tuh banyak kemudahannya. Jadi Windows tuh sebenarnya lebih simpel, kita cukup install klik-klik doang. Kalau di Ubuntu atau ya Ubuntu ya, kernel Linux tuh biasanya install itu pakai komen-komen terminal. Di sini kita ini kebetulan kita sudah buat foldernya ya. Jadi sebenarnya kalau di Windows tuh gampang saja tuh, kita buka nih misalkan Windows ya, kemudian users misalkan. Kemudian nih kita simpannya di sini ya, di user ya, di file user. Namun kita bebas bisa simpan di mana saja gitu ya. Misalkan kita klik kanan gitu ya, open in terminal gitu ya. Ini kan sama nih repositorinya. Nah ini kita buka menggunakan PowerShell. Jadi ada command prompt, ada PowerShell, ada
Ubuntu. Tapi kalau Ubuntu yang ini kita harus install extension tambahan namanya Windows Subsystem for Linux. Kalau mau lebih tahu dicari sendiri. Intinya yang harus kita install tuh Node.js. Kalau sudah install, sudah next. Kita sudah install. Cara mengetahuinya dia sudah diinstal atau belum, kita cukup ketik Node misalkan di terminal kita version. Nah, di sini kebetulan kita pakai Node version 16 gitu ya. Sebenarnya ada namanya NVM ya. NVM itu Node Version Manager. Jadi dengan NVM ini kita bisa ganti-ganti versi Node.js. Misalkan kan nggak semua, misalnya kita mau pakai aplikasi yang lebih mutakhir, lebih baru, ya kita ganti versinya. Kebetulan saya ini sudah install NVM ya. Ini ekstensi tambahan dari Node.js ya. Ini untuk Node Version Manager-nya. Jadi misalnya kita mau pakai NVM use 18, kita mau pakai versi 18 nih. Ini ada apa namanya, permission ya. Sekarang kalau kita lihat Node version, versi kita sekarang udah 18 gitu. Namun kalau bagi pemula nggak usah pakai NVM juga nggak apa-apa, install aja versi 18 semua atau versi 20 yang terbaru, itu terserah sih. Oke, Node sudah kita install ya. Kita asumsikan kita semua sudah install Node ya. Karena ini sebenarnya install tinggal next saja. Kemudian kita lihat ke React.js. Nah, inilah website React.js secara ininya ya, secara community atau website yang direkomendasikan ya. Kalau kita lihat ya, di sini misalkan kita, nah ini dia, learn. Kalau kita lihat di sini, kita taruh bawah nih. Oke. Welcome to React documentation. This page will give you introduction to 80% of React concept. Jadi dia kasih 80% konsep React dan akan kamu gunakan di daily basis katanya. Ini ada tutorial gitu ya, creating komponen. Nanti kita jelaskan ya, ini previewnya aja. Nanti ada app.js gitu ya. Wah, ini kita lihat installation-nya gimana. Nah, jadi if you want to build new apps atau new website fully with React, jadi sebenarnya React ini nggak mesti fully dengan React ya, karena fully dengan React itu membutuhkan namanya virtual environment seperti Node.js, virtual environment ya, JavaScript environment ya. Kita bisa, misalkan kita punya file HTML nih, file CSS, file JavaScript, kita bisa masukkan ke dalam file ini ya, file yang sudah di minify, sudah di ekstrak, kita bisa panggil di dalam tag misalkan script, filenya apa gitu. Cuman tuh cara itu kurang direkomendasikan ya, karena kita di sini kan kita mau belajar tentang penggunaan React ya, dengan fitur-fitur yang lebih optimal. Makanya dibilangnya we recommended picking one of the React Power framework popular in the community katanya. Jadi kita kalau mau bangun aplikasi full dengan React.js, mereka menyarankan pakai framework gitu. Framework provide feature that most apps and site eventually need. Jadi di dalam framework itu ada routing, fetching, dan generate. Jadi contoh frameworknya itu ada yang namanya Next.js. Jadi karena React.js ini cuma library, dia nggak menyediakan fitur fetching data, dia nggak menyediakan fitur routing, dan dia tidak menyediakan fitur generating HTML gimana gitu, fitur yang generate sebenarnya walaupun setelah dikompil, setelah dibuild akan menjadi file HTML juga gitu. Dan tadi kamu perlu menginstal Node.js untuk local development. Kamu juga dapat menggunakan Node.js di production. Kalau kamu nggak mau, kita bisa ekspor file React yang sudah dibuild menjadi file static, file HTML, CSS, JavaScript biasa gitu. Kita nggak perlu jalankan menggunakan Node.js, juga bisa kalau di production. Jadi ada beberapa framework ya, ada Next.js. Ini nanti kita bakal di next modul mungkin kita, atau di next pembelajaran kita bakal jelasin nih Next.js. Karena Next.js ini sangat powerful ya. Jadi Next.js ini merupakan full stack React framework. Jadi dia dibangun di atas React dan dia sangat powerful. Jadi bedanya framework dengan library, jadi kalau framework itu sudah ada aturan-aturan atau penyusunan folder misalkan, atau penyusunan directory yang mengatur cara kerja. Misalkan di dalam folder page itu khusus untuk menaruh sebuah page. Di dalam folder misalkan
folder API, misalnya di dalam page ada folder API, itu untuk list API yang kita gunakan gitu. Jadi dia sudah ada kerangka kerjanya, kita tinggal mengikuti saja. Sementara React.js itu library, kita bisa menentukan pattern kita sendiri. Misalkan kita mau buat komponen, buat aja di dalam folder komponen. Atau kita nggak mau sesuai semantik, misalnya kita buatnya komponen nih, di dalamnya sebenarnya komponen, tapi kita buat nama foldernya bukan komponen, misalkan modules atau misalkan utils, helpers, terserah gitu. Jadi memang React.js itu library karena dia fokus untuk pembangunan komponen ya. Dia tidak menyediakan fitur routing, misalkan dari halaman A pindah ke halaman B, dia tidak menyediakan fitur itu. Makanya sebenarnya kalau mau lebih bagus kita langsung pakai Next.js saja. Di situ sudah menjelaskan atau menggunakan server-side rendering, client-side rendering. Jadi server-side rendering itu aplikasi yang dia akan merender sesuai request. Misalnya kita request di halaman home. Jadi file-file statik, file-file HTML, CSS, JavaScript yang dibutuhkan tuh yang di halaman home saja yang dia render, yang dia tampilkan ke user. Jadi dia lebih cepat. Sementara kalau client-side rendering itu contoh menggunakan React ya. Jadi dia semua file itu, semua aset itu bakal dibundling, disatukan jadi file statik, satu file besar JavaScript, baru ditampilkan ke user. Proses awalnya memang lama, cuma setelah itu dia tidak akan ada proses lagi. Jadi kita pindah ke halaman selanjutnya, sudah terload ya, kita tidak perlu load lagi. Kalau istilahnya tuh ada namanya single page application. Jadi sebenarnya walaupun page-nya banyak, ada home, about, directory, privacy policy, itu sebenarnya semua sudah satu page, satu core JavaScript yang sudah dibundle gitu. Kemudian ada yang namanya Remix. Remix ini mirip ke seperti Next.js ya, itu framework juga. Kemudian ada Gatsby. Gatsby ini sama ya, dan Gatsby ini biasanya dibangun untuk membuat CMS, Content Management System, backend. Dan ada Expo. Expo ini untuk native apps. Biasanya di React Native digunakan ya Expo. Seperti itu. Namun di pembelajaran kali ini kita menggunakan apa sih sebenarnya? Di pembelajaran kali ini kita nggak belajar framework ya. Kita nggak belajar Next. Kita mau belajar spesifik ke React-nya dulu. Nanti kita untuk routingnya kita pakai third party lain ya, tambahan yang sebenarnya tidak official tapi direkomendasikan oleh React.js seperti React Router DOM dan banyak sebenarnya third party tambahan gitu ya. Oke. Yang pertama Node.js, ini ada React.js. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus install yang namanya Visual Studio Code. Visual Studio Code ya sama, installnya kita download. Kemudian kalau sudah di download, kita tinggal buka ya. Oke, kemudian nah ini cara installnya ya. Ini kita tutup dulu. Cara installnya ini karena kita pakai TypeScript. Jadi ada yang namanya tools untuk mempermudah kita melakukan penginstalan. Namanya Create React App. Kalau kita lihat ya di dokumentasinya, ini nanti dilihat linknya, createreactapp.dev. Ini cara simple ya untuk membuat boilerplate ya, boilerplate untuk kita membuat aplikasi React gitu ya. Ya kita tinggal install npx. Npx ini sama kayak npm ya, cuma bedanya npx itu kita nggak perlu menginstal secara global create React App. CLI, command line interface ya, ada namanya CLI, command line interface. Kita cukup pakai npx, dia akan install. Ini sintaksnya nanti kita copy, kita taruh ke sini. Nah ini contohnya, ketika dia jalankan maka dia akan terinstall gitu ya. Namun di sini kita nggak pakai yang ini ya, kita pakai yang TypeScript langsung karena kita mau jelaskan tentang TypeScript. Jadi cara mudahnya kita buka linknya ya, kita copy aja. Oke. Di sini kebetulan kita sudah buat folder namanya Halo Expert ya. Kalau kita lihat di folder kita, ini sebenarnya foldernya itu untuk mempermudah manajemen aplikasi kita ya. Ini ada di user, ada di Fadli, kemudian ada di folder Halo Expert. Oke. Nah di sini kan masih kosong ya. Kemudian kita buat namanya itu misalkan npx create React App my apps. My apps ini nama foldernya. Kita mau buat misalkan React TypeScript. Nama foldernya React TypeScript gitu ya. Kemudian
commerce, misalkan kita mau buat aplikasi commerce ya, React Commerce aja lah ya, karena kan kita nanti akan belajar tentang pembuatan e-commerce ya. Kita coba jelaskan e-commerce. Udah, kita npx create React app. Tapi sebelum itu, oke, sebelum itu mungkin kita cek dulu ya, npx version. npx ini sebenarnya bisa diinstal ya, install npx. Ini versinya versi 9 gitu ya, kita bisa install. Biasanya kalau di versi Node terbaru itu sudah keinstall. Kalau kita misalkan kita sudah install Node.js ya, itu kita sudah install versi terbaru yang sudah ada npx nya. Ini kita pastikan, ini namanya tadi React Commerce. Oke, npx create React app. Create React app ini sintak dari toolsnya create React, kemudian ada React Commerce, kasih dash template. Template ini kita menggunakan TypeScript. Oke, kita enter. Kita akan butuh proses ya. Need install following the package. Oke, kita yes. Kita tunggu proses instalasinya gitu ya. Oke, itu ada warning, itu nggak masalah sih, deprecated. Dia bakal lakukan create React app. Oke, ini kita tutup. Mungkin kita besarin sedikit ya. Ini biar lebih tampak jelas. Jadi ada proses penginstalan nih, cukup memakan waktu ya, karena ini disesuaikan dengan jaringan kita ya. Oke, ini kita mungkin kasih bagi 2. Seperti ini. Oke, sambil menunggu instalasi selesai, tadi kita sudah install Node.js, kita sudah install. Kita asumsikan kita sudah menginstal Visual Studio Code juga ya. Kemudian ada, oke, ini contoh ya, contoh dari dokumentasi dari React-nya.